Biografi Plato. Plato lahir sekitar 427 tahun sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 tahun sebelum Masehi. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis Philosophical Dialogues dan pendiri Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsih yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates, karyanya yang paling terkenal ialah Republik yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis Hukum, dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Ciri-ciri karya Plato bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karya-karya Socrates sebagai topik utama karyanya. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Dialog Plato. Salah satu kontribusi paling terkenal dari Plato adalah gaya penulisannya yang menggunakan bentuk dialog. Ia menulis sejumlah besar karya filosofis dalam bentuk percakapan antara karakter-karakter yang berbeda. Tokoh utamanya biasanya adalah Socrates, tetapi ini lebih merupakan alat untuk menyampaikan pemikiran Plato sendiri. Teori ide. Salah satu konsep paling terkenal yang dikemukakan oleh Plato adalah teori ide, atau teori bentuk. Menurutnya, realitas fisik yang kita lihat hanyalah bayangan atau salinan dari ide yang sempurna yang ada di alam roh. Misalnya, keadilan yang sempurna adalah ide keadilan yang ada di alam roh, sedangkan hukum dan bentuk keadilan yang ada di dunia fisik hanyalah bayangan dari ide tersebut. Berikut ini adalah kata-kata filosofis dari Plato. Pencari ilmu sejati secara alami akan mencari kebenaran dan tidak akan puas dengan kepercayaan populer. Sebaliknya, dia akan melambung dengan semangat yang tak tergoyahkan sampai dia memahami esensi sebenarnya dari segala sesuatu. 4 komponen membentuk kebijaksanaan yang sempurna. Kebijaksanaan adalah ide bertindak secara moral. Keadilan adalah gagasan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara setara, baik di depan umum maupun pribadi. Keutamaan memiliki ketabahan untuk menghadapi bahaya daripada lari darinya. Keutamaan asketisme adalah pengendalian nafsu dan moderasi dalam perilaku seseorang. Bagian terdalam dari jiwa dapat disentuh oleh musik, dan juga dapat menginspirasi pemikiran imajinatif. Kesalahan terbesar yang dilakukan dokter adalah berusaha menyembuhkan tubuh tanpa juga berusaha merawat pikiran, padahal keduanya adalah satu dan tidak boleh diperlakukan secara terpisah. Saya tidak yakin bagaimana penampilan saya bagi orang lain, tetapi bagi saya hanyalah seorang anak kecil yang menjelajahi lautan informasi dan kadang-kadang menemukan batu kecil bersinar untuk memuaskan saya. Orang yang terlalu cerdas untuk berpartisipasi dalam politik dihukum dengan diperintah oleh orang yang kurang cerdas. Disadari atau tidak, kualitas yang diinginkan pria pada kekasihnya adalah kualitas jiwanya sendiri. Pikiran membentuk realitas, jadi dengan mengubah pikiran kita dapat memengaruhi dunia di sekitar kita. Orang yang cerdas berbicara ketika dia ingin mengatakan sesuatu, sedangkan orang bodoh berbicara ketika dia merasa terpaksa. Orang yang terus belajar tanpa berlatih, sama dengan orang yang terus membajak, tanpa pernah menanam. Karena itu dibuat untuk waktu yang berbeda dari waktu Anda. Jangan memaksa anak-anak Anda untuk mengadopsi kebiasaan Anda. Ketakutan anak-anak terhadap kegelapan bisa dimengerti, tetapi mengapa pria takut pada terang? Ikuti keinginan hati Anda selama Anda mampu melakukannya karena menyia-nyiakan waktu adalah kekejian roh. Hukum tidak diperlukan bagi orang baik, untuk disuruh berperilaku bertanggung jawab. Orang jahat akan selalu menemukan jalan keluar dari aturan. Adalah kesalahan yang lebih buruk untuk membuat kesalahan dan kemudian tidak melakukan apapun untuk memperbaikinya.
Langkah paling penting dan paling berani dalam setiap pencarian adalah memulai. Bahkan jika itu kamu, jangan pernah menyerah pada seseorang yang terus bergerak maju, tidak peduli seberapa lambatnya. 3 faktor utama yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu, keinginan, emosi, dan pengetahuan. Berbuat baik dan mengulurkan tangan kepada orang lain membawa kebahagiaan. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada mendengar atau mengatakan kebenaran. Oleh karena itu, tidak ada wacana yang lebih menyenangkan daripada wacana orang yang berintegritas, yang mendengarkan tanpa bermaksud mengkhianati dan berbicara tanpa bermaksud menyesatkan. Seorang seniman sejati adalah orang yang menciptakan realitas baru. Setiap hati menyanyikan melodi yang belum selesai sampai hati yang lain merespon dengan bisikan. Kesalahan terbesar yang dilakukan orang saat ini ketika merawat tubuh manusia adalah berusaha memperbaiki tubuh tanpa juga menyembuhkan jiwa. Dikendalikan bawahan adalah salah satu akibat tidak berpolitik. Mereka yang memiliki lentera harus membagikannya kepada orang lain jika masih ada harapan untuk masa depan. Keunggulan adalah keterampilan yang harus dikembangkan, itu bukan pemberian. Kita tidak berperilaku benar karena kita sempurna, melainkan karena melakukannya membantu kita menjadi sempurna. Sampai mereka yang menghargai hikmat mencapai kekuasaan politik, atau sampai mereka yang berkuasa mulai menghargai hikmat, masalah tidak akan pernah berhenti bagi umat manusia. Anda ditakdirkan untuk hidup di bawah kendali orang bodoh jika Anda tidak menunjukkan minat pada bisnis pemerintah Anda. Jauh di masa depan, versi baru ruang kelas kita, akan dibuat oleh cucu generasi kita saat ini. Mereka akan menghabiskan banyak waktu di depan kotak dengan api menyala di dalamnya. Semoga mereka cukup bijaksana untuk memahami perbedaan antara pengetahuan dan cahaya. Saya adalah orang paling bijak yang masih hidup karena saya menyadari satu fakta bahwa saya bodoh. Orang yang memiliki kemampuan untuk melihat melampaui penipuan dan kebohongan masyarakatnya, tidak akan pernah bisa diterima oleh mayoritas, apalagi dipercaya. Ketidakaktifan menggerogoti kemampuan setiap orang untuk berada dalam kesehatan prima. Temanku, selamat datang dari gua. Meskipun sedikit dingin di luar, bintang-bintangnya menakjubkan. Orang-orang itu kotor. Mereka memelihara Anda dan membantu perkembangan pribadi Anda, atau mereka membuat Anda kelaparan, menyebabkan Anda layu dan akhirnya mati. Alih-alih memaksa dan menghukum anak-anak muda untuk belajar, bimbing mereka ke arah itu melalui minat mereka. Filsuf jatuh cinta dengan realitas, yaitu dengan realitas abadi yang merupakan subjek pengetahuan sebagai lawan dari dunia sensasi yang selalu berubah, yang merupakan subjek opini. Dalam perjalanan mereka ke bumi, jiwa orang-orang melewati sebuah ruangan yang dipenuhi cahaya. Setiap jiwa membutuhkan lilin, seringkali hanya percikan api, untuk memimpinnya di tanah gelap planet ini. Namun, beberapa orang yang malang ditahan lebih lama dan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan beberapa lilin, yang kemudian mereka jalin bersama untuk membentuk obor. Inilah para penyair, peramal, dan orang suci yang membawa obor untuk umat manusia, mengangkat umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Merekalah yang menetapkan hukum dan menyelamatkan manusia, merekalah yang membawa terang, menunjukkan jalan, dan berbicara kebenaran. Tanpa mereka, umat manusia akan hilang dalam bayang-bayang. Yang lebih berharga dari jumlah uang berapapun adalah perpustakaan pengetahuan, dan tidak ada yang diinginkan yang dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku fanatik akan kebenaran, kebahagiaan, kebijaksanaan, atau pengetahuan harus mengembangkan kecintaan membaca. Menjadi bidan bagi kebangkitan jiwa orang lain adalah keistimewaan terbesar dalam hidup manusia. Tanpa terlebih dahulu merawat keseluruhan, bagian itu tidak boleh dicoba untuk dirawat. Tubuh tidak boleh dirawat tanpa mempertimbangkan jiwa. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda untuk merawat kepala sampai dia pertama kali memberi Anda akses ke jiwa, karena ini adalah kebodohan terbesar di zaman kita, merawat tubuh sebelum merawat jiwa.